Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk absensi itu kalian tinggal komentar aja di kolom komentar dengan nama, kelas, dan keterangan. Oke. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke anak-anak, itulah lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Nah sekarang sebelum Ibu menjelaskan kita mau belajar apa sih hari ini, oke sebelum itu kita melatih konsentrasi terlebih dahulu ya. Anak-anak ikutin ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Kayaknya masih kurang. Kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang informasi tema yang akan kita pelajari beserta tujuan pembelajaran hari ini. Dan juga Ibu akan menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan kita pembelajaran hari ini, yaitu dengan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasikan reward dan punishment, dan menyimpulkan. Oke anak-anak, di sini tema kita pembelajaran hari ini adalah
dengan mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan materi pokok kita adalah keberagaman agama di Indonesia dengan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagamaan. Oke anak-anak, untuk sebelumnya Ibu sudah memberikan bahwasannya link LKPD itu udah Ibu kirim melalui link Google Form di WhatsApp. Nah, itu nanti kalian tinggal buka, di sana ada Google Form di mana kalian mengisi LKPD tersebut. Simak materinya ya. Oke anak-anak, pada materi kita hari ini kita akan membahas tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ada gambar peta bahwasannya di Indonesia itu memiliki beberapa kepulauan. Nah, di masing-masing kepulauan itu terdapat berbagai macam agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu ada 6. Ada yang tahu apa? Oke, yang pertama yaitu adalah agama Islam. Yang kedua itu ada agama Kristen Protestan. Dan yang ketiga ada agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam itu agama Konghucu. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu tentang keberagaman dari agama tersebut. Nah, mayoritas di Indonesia itu sekitar mencapai 87,2% itu atau berkisaran 200 juta penduduk di Indonesia itu beragama Islam, dan tempat ibadah umat Islam itu di masjid, dan kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan ini adalah agama Kristen yang muncul di Indonesia sejak era penjajahan dan merupakan denominasi dari agama Kristen yang terbesar di seluruh dunia. Jumlah pengikut agama Kristen itu berkisar 6,9% dari total populasi. Dan tempat penganut ibadah umat Kristen ini adalah gereja, dan kitab sucinya itu adalah Alkitab. Yang ketiga yaitu adalah Katolik. Katolik seperti hanya dengan Kristen, tapi Katolik ini juga merupakan agama yang dibawa oleh para pendatang dari bangsa Eropa, yang tepatnya Portugis di Maluku. Dan jumlah penganut agama Katolik ini berkisar 20,9% dari total populasi. Tempat ibadah umat Katolik ini adalah gereja, dan kitab sucinya kitab suci dari agama Katolik itu adalah Alkitab. Oke. Yang keempat itu adalah Hindu. Hindu merupakan agama dengan sejarah terpanjang di Indonesia karena disebut masuk lebih dahulu sejak era sebelum penjajahan. Penganut agama ini sekitar 1,7% dari total populasi Indonesia. Bali merupakan provinsi dengan jumlah yang penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Tempat ibadahnya di mana sih, Bu? Tempat ibadah umat Hindu itu adalah pura, dan kitab sucinya adalah Veda atau Weda. Next, yang kelima yaitu adalah Buddha. Seperti halnya Hindu, agama Buddha juga merupakan agama tertua di Indonesia dan berasal dari India. Jumlah penganutnya sekitar 0,7% di Indonesia. Tempat ibadah Buddha adalah Vihara, dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Yang keenam itu adalah Konghucu. Konghucu merupakan agama yang paling akhir diakui di Indonesia. Meski penganutnya sudah ada sejak dahulu, penyebaran agama ini berasal dari penduduk keturunan Tionghoa. Jumlah penganutnya berkisar 0,05% dari total populasi di Indonesia. Tempat ibadah umat Konghucu adalah Kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Oke, jika kita kaitkan dengan tanggal-tanggal di kalender, itu perayaan pada agama di Indonesia ada apa aja sih? Oke, mari kita bahas. Jadi pada agama Islam yang pertama yaitu adalah Hari Idul Fitri. Nah, Hari Idul Fitri ini biasanya dilakukan pada 1 Syawal. Dan Idul Adha itu pada 10 Zulhijjah. Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW itu 12 Rabiul Awal. Nuzul Quran itu 17 Ramadan.
dan Isra Mi'raj itu 27 Rajab, tahun baru Hijriyah itu 1 Muharram. Untuk agama Kristen itu hari-hari besarnya dalam agama Kristen yang pertama ada hari Pentakosta, yang kedua hari Paskah, yang ketiga ada hari Jumat Agung, yang kelima ada hari Raya Natal. Hari Raya Natal ini biasanya dilakukan pada ujung tahun pada bulan Desember. Untuk yang ketiga yaitu adalah agama Hindu, di mana antara lain yang pertama adalah hari Nyepi, hari Raya Galungan, hari Raya Kuningan, hari Raya Saraswati, hari Raya Banyu Pinaru, dan hari Raya Pagar Besi. Selanjutnya yaitu adalah dari agama Buddha, antara lain hari Waisak, hari Asadah, dan hari Kathina. Yang selanjutnya yaitu adalah agama Katolik, di mana hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keenam yaitu adalah agama Konghucu. Nah, di agama Konghucu ini yang pertama itu ada tahun baru Imlek. Nah, ini bisa dilihat di kalender, biasanya itu telah ditetapkan hari-hari besar ini. Nah, jadi itulah hari-hari besar yang ada pada agama di Indonesia, yaitu 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mencari informasi, baik itu dari entah itu dari Google atau dari buku, terserah. Nah, nanti anak-anak silakan catat di buku untuk sebagai bahan bacaan. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal atau lembar kerja peserta didik dengan secara individu, di mana nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp yaitu Google Form. Nah, di Google Form itu kalian isi sesuai arahan yang telah ditentukan di Google Form itu. Nanti ada ketentuan menulis nama, kelas, terus menjawab soal yang ada di sana. Nah, menjawab soalnya itu kalian harus menuliskan jawabannya di buku tulis. Nah, nanti akan kita bahas di minggu pertemuan berikutnya, yang mana nanti kita akan presentasikan hasil dari jawaban kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Di mana kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu adalah keberagaman di Indonesia itu memiliki banyak macam dan banyak keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Agama. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Di masing-masing agama ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda seperti yang kita bahas tadi. Nah, itulah mungkin kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk jawaban dari lembar kerja peserta didik kalian tadi, kalian bawa untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk refleksi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak merasakan kesulitan dalam materi hari ini atau mudah ekspresi kalian dengan materi pembelajaran hari ini? Itu boleh kalian komentar di bawah. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'athu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk semangat belajar, karena belajar merupakan jembatan ilmu kalian untuk di masa depan. Jika kalian ingin masa depan kalian cerah, jangan lupa untuk belajar. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.